Bapa, dalam nama Yesus kami menyerahkan hati kami sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami mau belajar firman-Mu. Berikan roh wahyu dan pengertian mengalir dalam kehidupan kami. Hikmat-Mu turun supaya kami mengerti jalan-jalan-Mu, supaya hidup kami berjalan dalam ketetapan-Mu, dan sampai garis akhir hati kami didapatin bersih, murni, tulus, dan menyenangkan hati-Mu. Kami percaya semuanya untuk hormat kemuliaan-Mu, dan Engkau tuntun kami dalam rencana-Mu, jalan dalam kehendak-Mu, sampai garis akhir kami didapatin menjadi orang-orang yang sejalan, sepikir, seia, sekata, dan seritme dengan Engkau. Kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Hari ini kita akan mulai belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Kita akan melihat sisi yang di dalam diri kita ini yang harus dipulihkan di hadapan Tuhan. Kalau hati kita tidak pulih di hadapan Tuhan, kita masih pernah mengalami luka dan belum disembuhkan dari semua luka masa lalu, problem masa lalu. Ujung dari kehidupan kita ini akan selalu bikin trouble. Kita bergaul dengan orang bermasalah, kita melayani orang pun bermasalah, hati kita punya motivasi yang busuk, sikap hati kita jahat, dan kita menjadi orang yang jauh dari hadapan Tuhan. Kita harus memberi hati sepenuhnya di hadapan Tuhan untuk diselaraskan, sepikir, seia, sekata dengan Tuhan, dan kita bisa berjalan dalam kebenaran setiap hari, melangkah dari pengurapan satu pada pengurapan yang lain, dari hikmat satu ke hikmat yang lain, dari pemulihan satu pada pemulihan yang lain, sampai akhirnya kita didapatin menjadi serupa segambar dengan Kristus. Kalau kita nggak diubahkan menjadi serupa segambar dengan Kristus, masih ada luka di dalam diri kita, dan ujungnya luka itu akan membuat hidup kita ini babak belur. Hidup kita ini akan mengalami kekacauan, mengalami keruwetan, mengalami trouble, mengalami masalah. Dan ujungnya pasti kita akan menjadi batu sandungan bagi banyak orang. Sekarang kita akan lihat di Mazmur 109. Kita akan lihat di Mazmur 109 mulai ayat yang ke-22. Sebab sengsara dan miskin aku. Ini orang yang mengalami kesengsaraan dan miskin, menderita luar biasa. Dan hatiku terluka dalam diriku. Aku menghilang seperti bayang-bayang pada waktu memanjang, dan aku dikebutkan seperti belalang. Lututku meletup oleh sebab berpuasa, dan badanku menjadi kurus habis selemahnya. Aku telah menjadi celah bagi mereka. Melihat aku, mereka menggelengkan kepalanya. Ini posisinya Daud sedang mengalami masa-masa sulit, masa-masa sukar. Dia mengalami luka, dia terluka di dalam dirinya. Dia mengalami masa yang susah, masa yang pahit, masa yang tidak enak dalam hidupnya. Dan kita akan lihat apa yang dialami oleh Daud ini, sehingga dia melakukan sesuatu yang benar-benar menurut saya kita harus pelajarin hari ini. Kita akan lihat ya, di ayat pertama untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Ya Allah pujianku, janganlah berdiam diri, sebab mulut orang fasik dan mulut penipu ternganga terhadap aku. Dia ngalami aniaya, ngalami fitnah, ngalami cibiran. Makanya dia menulis, sebab mulut orang fasik dan mulut penipu ternganga terhadap aku. Mereka berbicara terhadap aku dengan lidah dusta. Dengan kata-kata kebencian, mereka menyerang aku dan memerangi aku tanpa alasan. Sekalipun dia benar, dia perlakukan orang buruk. Difitnah, dituduh, dicaci maki, diperkatakan dengan kata-kata yang merendahkan dan nyakitin. Berapa banyak orang alami seperti itu? Kita sudah hidup dalam kebenaran, kita sudah hidup dalam takut akan Tuhan. Selalu kita dipertemukan dengan orang-orang yang mulutnya jahat, kelakuannya busuk, sikapnya jelek, ngata-ngatain merendahkan. Bapak Ibu, kalau engkau terima perkataan itu, engkau simpan dalam hatimu, perkataan busuk, sikap jelek dan buruk itu, ujung dari kehidupanmu, engkau akan mengalami luka batin. Orang yang luka batin, orang yang belum disembuhkan dari trauma masa lalu, karena mengalami masa-masa buruk dalam hidupnya, dan dia tidak bisa terima itu. Dia terima semua hal buruk itu, disimpan di dalam hatinya, dan ujungnya, ketika dia memperkatakan perkataan buruk itu, dia renungin terus-terusan, akhirnya dia terluka di dalam dirinya. Kalau Bapak Ibu terluka dengan segala sesuatu yang dilakukan orang lain, yang diperbuat orang lain, yang kamu alami dalam hidupmu di masa lalu, dan itu belum beres, membuat perjalananmu akan tersandung.
Karena itu akan menjadi luka. Dan luka itu kalau belum diobatin, luka itu semakin menganga, semakin lebar. Dan membuat reaksi yang keluar dari mulut Bapak Ibu akan menjadi mulut yang tajam, ngomong yang ketus, sikap yang buruk, karakter yang jelek. Orang-orang yang belum disembuhkan dari luka masa lalu, orang yang belum disembuhkan dari trauma masa lalu, dari luka batin di masa lalu, mereka hari ini sekalipun hidup percaya dan beribadah kepada Tuhan, mereka mengalami luka yang di dalam batin nanti terekspresi lewat tindakan, sikap, dan perbuatannya. Ada orang-orang yang ketus, ada orang yang ngomongnya nyakitin, ada orang yang ngomong nyelekitin, ada orang yang kelakuannya merendahkan, ada yang dikuasain kekhawatiran, dikuasain kecemasan, selalu komentar buruk tentang orang lain. Bapak Ibu, kalau engkau sering komentar buruk terhadap orang lain, sering merendahkan, ketika ada orang ngomong kamu tersinggung, dengerin khotbah tersinggung sampai sakit hati, coba dicek di dalam hatimu. Jangan-jangan ada luka masa lalu yang belum disembuhkan. Ada trauma masa lalu yang belum disembuhkan. Ada luka batin di masa lalu yang belum disembuhkan. Dan hari ini engkau mesti ngambil keputusan untuk menyerahkan hatimu sepenuhnya sama Tuhan. Engkau bertobat dan berubah. Kalau engkau masih hidup dalam luka masa lalu, kalau engkau hidup dalam luka batin, engkau hidup dalam trauma masa lalu, hidupmu hari ini akan tersandung-sandung, akan berdarah-darah. Berhubungan dengan orang lain, menjalin komunikasi dengan orang lain, berinteraksi dengan orang lain, masuk dalam sebuah komunitas, punya tetangga, punya keluarga, selalu melukai dan selalu merasa menang sendiri. Selalu merasa paling benar sendiri, selalu merasa paling hebat sendiri. Itu tandanya ada sesuatu yang di dalam diri kita ini tidak benar. Bapak Ibu, kalau dalam dirimu ada kecenderungan merendahkan, menyakitin, melukai orang lain, memandang hina orang lain, merasa paling benar, susah ditegur, susah dinasihatin, keras kepala, ngomongnya nyelkit dan nyakitin, coba dicek di dalam dirimu. Jangan-jangan ada luka di masa lalu yang belum disembuhkan. Bapak Ibu, selama kita tinggal di muka bumi ini, kita selalu dipertemukan dengan orang-orang yang gak suka dengan kita. Bisa saja dia memfitnah, berkata-kata dengan kebencian, menyerang kita tanpa alasan, dan lain sebagainya. Dan jangan pernah terima perkataan buruk siapapun. Jangan pernah direnungkan. Tolak dalam nama Yesus. Mulai pikirkan perkara yang baik, sedap didengar, patut dipuji dan disebut kebajikan. Kalau Bapak Ibu menyerahkan hatimu sepenuhnya di hadapan Tuhan, engkau akan melihat sesuatu yang ilahi dalam hidupmu. Engkau akan melihat sesuatu yang dahsyat yang Tuhan akan kerjakan dalam hidupmu. Kita lihat kembali ke ayat yang ke-5. Mereka membalas kejahatan kepadaku, ganti kebaikan, dan kebencian gantikan kasihku. Selalu ada orang-orang yang memang orang yang terluka, orang yang belum beres hidupnya dari masa lalu, dari luka batin masa lalu. Dia hidup selalu melukai orang lain. Kalau engkau hidup dengan pasangan yang seperti itu, pasti hidupmu akan selalu terluka. Makanya kita yang ngerti kebenaran, kita harus ngerti bersikap benar ketika kita menghadapi orang-orang yang berkelakuan buruk, berkelakuan jelek seperti ini. Sikap kita harus benar, respon kita pun juga harus benar. Jangan sampai kita berespon salah ketika kita menghadapi manusia-manusia seperti ini, dan kita memiliki respon yang salah, ujungnya kita akan ketemu problem dan masalah. Ketika kita menghadapi orang-orang bermasalah, kita harus memiliki pengendalian. Dan Bapak Ibu meski tahu, orang-orang yang belum bertobat, orang yang belum sembuh dari luka masa lalu, dia selalu bikin problem. Dia selalu akan berbuat ngulangin perbuatan yang menyakitkan, sikap yang jelek, kelakuan yang buruk. Nah, kita harus memiliki respon yang benar untuk menghadapi orang-orang seperti ini. Terutama kalau memiliki pasangan hidup yang belum berubah, kelakuannya masih busuk, sikapnya masih jelek. Responmu harus benar sesuai dengan firman. Engkau harus belajar meremukkan dirimu begitu rupa, ngikutin firman. Jangan keraskan hati, jangan pernah dilawan. Semakin engkau ngalami perkara yang buruk, sikap yang jelek, dan engkau lawan dengan sikap hati yang keras, ujung hidupmu engkau akan terluka, tambah tersandung-sandung. Karena ada orang yang selalu berlaku buruk, bersikap jelek. Ada orang yang di sekitaran hidup kita yang selalu ngomongin, nyakitin. Kita mesti sadar itu. Karena hidup kita akan selalu dipertemukan dengan orang-orang yang tidak sejalan dengan kita. Bisa saja berlaku busuk dan jelek. Kita lihat sekali lagi di ayat yang ke-6. Angkatlah seorang fasik atas dia, dan biarlah seorang pendakwa berdiri di sebelah kanannya.
Apabila dihakimi, biarlah ia keluar sebagai orang yang bersalah. Biar doanya menjadi dosa. Ujung dari orang yang terluka itu selalu ngomong jelekin, mendoakan yang buruk. Bahkan saya ngonselingin beberapa orang karena terlalu disakitin, dilukain oleh pasangan hidupnya. Dia berdoa untuk suaminya yang nggak bertobat, suaminya yang selalu melukain bertahun-tahun itu, supaya Tuhan cabut nyawanya, supaya Tuhan ambil nyawanya segera, supaya terbebas dari semua sakit hati yang dibuat oleh suaminya itu. Karena memang ada orang-orang seperti itu, orang yang belum bertobat. Pasangan hidup yang bertobat itu selalu ngomong nyakitin, selalu ngomong ngelukai. Bapak Ibu, kalau engkau diperhadapkan dengan pasangan hidup seperti itu, engkau harus tahu bagaimana bersikap tepat seperti yang Tuhan mau loh. Engkau harus bersikap benar di hadapan Tuhan. Itu akan menjadi sangkal diri pikul salib dalam hidupmu seumur hidupmu. Makanya kita harus memberi hati sepenuhnya di hadapan Tuhan. Jangan sampai lawan, jangan sampai masukkan dalam hati perkataan buruk itu. Kalau engkau simpan dalam hatimu, engkau jadi orang yang kepahitan, engkau menjadi orang yang terluka. Minta hikmat, pengertian, dan pengetahuan yang datangnya dari Tuhan, supaya engkau memiliki sikap hati yang benar. Jangan sampai memiliki sikap hati yang buruk, karena luka batin tadi. Orang bisa ngomong begini, apabila dihakimi, biarlah ia keluar sebagai orang bersalah. Dan biarlah doanya menjadi dosa. Biarlah umurnya berkurang, didoain cepat mati. Biarlah jabatannya diambil orang lain, ngalami kesusahan. Biarlah anak-anaknya menjadi yatim dan istrinya menjadi janda. Biarlah anak-anaknya mengembara tidak karuan dan mengemis, ngalami kemelaratan yang luar biasa, dan dihalau dari rentuan rumahnya. Biarlah penagih hutang menyita segala kepunyaannya, dan orang-orang lain menjarah hasil jerih payahnya. Janganlah ada orang yang tetap menunjuk kasihnya kepadanya, dan jangan ada orang yang sayang kepada anaknya menjadi yatim piatu. Biarlah dilenyapkan dari keturunannya dan dihapuskan namanya dari angkatan yang kemudian. Biarlah kesalahan nenek moyangnya diingat-ingat di hadapan Tuhan, dan janganlah dihapuskan dosa ibunya. Biarlah selalu diperhatikan Tuhan. Biarlah itu selalu diperhatikan Tuhan, supaya ingatan kepada mereka dilenyapkan dari bumi. Oleh karena ia tidak ingat menunjukkan kasih, tetapi mengejar orang sengsara dan miskin, dan orang yang hancur hati sampai mereka mati. Ia cinta kepada kutuk, biarlah itu datang kepadanya. Ia tidak suka kepada berkat, biarlah itu menjauh daripadanya. Ia memakai kutuk sebagai bajunya, biarlah itu merembes seperti air ke dalam dirinya dan menjadi minyak ke dalam tulang-tulangnya. Biarlah itu baginya seperti pakaian yang dikenakannya, sebagai ikat pinggang dan senantiasa dipakainya. Biarlah semuanya itu dari pihak Tuhan menjadi upah orang yang mendakwa aku, dan upah orang yang berkata jahat terhadap aku. Tetapi Engkau ya Allah, Tuanku, bertindaklah kepadaku, oleh karena namamu lepaskanlah aku, oleh sebab kasih setiamu yang baik. Sebab sengsara dan miskin aku, dan hatiku terluka dalam diriku. Orang yang terluka dan belum bisa melepaskan pengampunan, selalu berdoa yang buruk terhadap orang lain. Yesus sendiri ajarkan, kalau engkau disakitin, doakan dan berkati. Ketika ada seturumu lapar, beri makan. Tapi kalau orang terluka, nggak bakalan bisa mengampuni, nggak bakalan bisa mendoakan. Kalau bisa didoain cepat mati. Bapak Ibu, kalau di dalam diri kita ini ada luka yang belum disembuhkan, ketika engkau disakitin, engkau pingin nyerang balik, engkau pingin nyakitin balik, engkau pingin memaki balik, engkau bahkan direndahkan, engkau pingin merendahkan balik. Kalau sampai hatimu seperti itu, artinya ada luka yang belum disembuhkan dan harus diserahkan sama Tuhan. Yang bisa menyembuhkan lukamu adalah pribadi Tuhan. Yang bisa membalut luka-lukamu adalah Tuhan sendiri. Izinkan Tuhan masuk sampai kedalaman batinmu, koreksi hatimu. Saya perhatikan ada orang-orang yang tersinggung ketika dengar khotbah, dia komentar buruk loh. Dia nyerang pendetanya. Karena apa? Tersinggung karena dengerin khotbah dan menemplak hatinya. Bapak Ibu, kalau engkau mengerti ini saja, belajar. Berarti ada luka di dalam batinmu. Ada orang-orang yang suka komentar buruk di media sosial, di postingan orang. Perhatikan baik-baik. Kalau engkau suka komentar buruk, engkau suka nyinyir, engkau suka ngomongin orang lain padahal kamu nggak tahu detail permasalahannya, di dalam hatimu jangan-jangan ada luka yang belum disembuhkan. Kalau luka itu belum disembuhkan, nanti manifestasimu, mulutmu nyinyir, ngomongnya ketus, ngomongnya jahat, komentarnya buruk, dan sikapmu
juga jelek. Akhirnya nggak jadi berkat, jadi batu sandungan. Yang lebih parah, kalau itu pasangan hidupmu, akan menjadi terluka begitu rupa. Kalau kelakuanmu sepertimu, engkau akan melukain banyak orang. Istrimu, anak-anakmu, orang tuamu, mertuamu, besanmu akan terluka dengan sikap dan tindakanmu. Harus dibereskan di hadapan Tuhan. Makanya ketika kita belajar firman ini, kita selidikin sampai kedalaman batin kita. Kalau didapatin masih ada luka yang belum sembuh, dan kau menderita sampai membuat trauma dalam dirimu, dikuasain ketakutan, dikuasain fobia, dikuasain overthinking, kecemasan yang begitu rupa. Artinya kau menaklukkan dirimu di hadapan Tuhan. Kau dikuasain semua trauma masa lalumu, semua hal buruk yang terjadi di masa lalumu. Kalau itu kamu simpen terus, kamu akan menjadi orang yang babak belur, hidup tersandung-sandung, tidak pernah mengalami kemenangan. Hari ini belajar memberi hatimu sepenuhnya di hadapan Tuhan, mendedikasikan hatimu sepenuhnya di hadapan Tuhan. Engkau akan melihat apa yang akan Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Engkau akan melihat breakthrough dan terobosan. Engkau akan melihat sesuatu yang ilahi. Engkau akan melihat kedahsyatan Tuhan. Saya berdoa, apa yang kita pelajarin hari ini akan membuat hati kita diubahkan dari semua trauma, dari semua perlakuan buruk orang lain yang kamu masih simpan begitu rupa. Dengerin baik-baik Bapak Ibu, hidup kita bukan untuk masa lalu. Masa lalu tinggal sejarah. Masa lalu itu jadi pelajaran yang mahal, harusnya. Tapi banyak orang hidup oleh masa lalunya. Hidup dikendalikan masa lalunya. Hidup kita bukan untuk hari kemarin. Hidup kita bukan untuk sejam yang lalu. Hidup kita untuk sejam yang akan datang. Untuk hari yang akan datang. Untuk seminggu yang akan datang. Untuk tahun-tahun ke depan. Untuk masa depan kita yang penuh gilang gemilang. Jangan pernah masa lalu trauma menguasaimu. Coba perhatikan hari ini. Jangan-jangan mulutmu sering ngomong jelek, sering merendahkan. Ingat-ingat kebusukan, kejahatan yang dilakukan orang sekitarmu. Mungkin suamimu, mungkin istrimu. Ketika kamu sering ngomong kejelekannya di masa lalu, perbuatan buruk di masa lalu, kelakuannya jelek di masa lalu, artinya dalam hatimu ada luka yang belum disembuhkan. Kalau luka itu belum disembuhkan, itu menjadi pintu di mana setan akan kuasain, akan kontrol pikiranmu, akan kendalikan dirimu. Nah, momen-momen tertentu ketika kamu marah, ketika kamu lemah, ketika kamu benar-benar tersakitin, dan itu yang akan membuat setan menguasai dirimu kembali. Hari ini belajar menaruh hatimu sepenuhnya di hadapan Tuhan. Ada orang-orang yang pernah dilukain oleh hamba Tuhan mungkin, dilukain oleh gereja mungkin. Ketika mereka ini dilukai dan disakitin, selalu ketika melihat ada orang lain mungkin komentar tentang kejelekan yang sama yang pernah kamu alami, kamu tiba-tiba berespon mendukungnya. Hati-hati, jangan sampai kita terlibat dan ikut berdosa karena segala sesuatu yang orang lain perbuat. Hati kita mesti benar di hadapan Tuhan. Jangan sampai ada luka yang belum disembuhkan. Memang kita pernah dilukai dan disakitin mungkin oleh suamimu, oleh orang lain, oleh gembalamu, oleh pendetamu, oleh siapapun lah namanya. Kita pernah luka di masa lalu. Tapi hari ini kita ngerti kebenaran. Kita harus serahkan di hadapan Tuhan. Tuhan yang sanggup memulihkan. Tuhan yang akan menyembuhkan. Dan kita mulai ambil keputusan untuk melupakan masa lalu dan lihat ke depan. Kita lupakan, kita ampuni orang-orang yang pernah menyakitin, kita ampuni orang-orang yang pernah lukai, kita lupakan semua kenangan buruk dan minta Roh Kudus gantikan menjadi kenangan yang indah, berjalan bersama Tuhan. Ketika engkau sudah sembuh, kamu ingat keburukan, kejahatan atau luka masa lalumu, kamu nggak pernah terluka lagi, nggak ada rasa sakit di dalam hatimu. Itu artinya kalau engkau sudah disembuhkan Tuhan. Tapi kalau engkau masih ingat masa lalumu, lihat perbuatan buruk orang lain di masa lalu dan kamu rasanya sakit, itu artinya engkau perlu datang sama Tuhan minta kesembuhan di dalam batinmu. Kalau kamu nggak disembuhkan, perjalananmu akan trouble. Kamu bergaul dengan orang, kamu menjalin hubungan dengan orang, kamu masuk dalam satu komunitas, kamu bangun sebuah komunitas, mungkin jadi jemaat gereja dan lain sebagainya, kamu akan bikin trouble di sana. Bapak Ibu coba perhatikan orang-orang yang bikin trouble di sebuah komunitas, di sebuah lingkungan, di sebuah
lingkungan keluarga dan lain sebagainya. Mereka adalah orang-orang yang pernah luka masa lalu dan belum disembuhkan. Kalau hatimu sudah sembuh, kamu melihat perjalananmu itu bersama Tuhan mengalami kemenangan. Yang kamu fokuskan adalah Tuhan berjalan bersamamu setiap hari. Kamu menggenapi rencana Tuhan, kamu hidup benar di hadapan Tuhan, kamu berjalan seperti yang Tuhan mau dan seperti yang Tuhan inginkan. Harusnya semakin hari hidupmu semakin diubahkan, semakin diubahkan, semakin diubahkan, dan menjadi orang yang memberkatin banyak orang. Dan nama Tuhan dipermuliakan melalui sikap, tindakan, dan perbuatan. Hari ini kita belajar firman ini. Jangan sampai ya di dalam hati kita karena kita pernah dilukain orang lain, kita ngomong sama Tuhan, Tuhan kalau bisa itu pukul saja Tuhan, doain sampai dia mati Tuhan, cabut nyawanya. Artinya kamu punya luka loh itu. Itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kalau kita sampai mendoakan orang lain dengan doa yang buruk dan jelek, kamu nggak ngikutin kebenaran. Karena Yesus ajarkan, ketika kamu disakitin, kamu dilukai, doakan orang itu. Bahkan Yesus ketika dia dianiaya, dia berdoa, Tuhan ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Doakan dan berkatin orang-orang yang menyakiti dan melukai. Itu akan membuat hatimu sembuh. Ketika engkau mendoakan orang yang melukai dan menyakitin hatimu, sebenarnya kamu mendatangkan kesembuhan buat luka batinmu. Tapi ketika engkau menyimpan semua perbuatan buruk orang lain, kamu membuat luka di dalam hatimu itu semakin menganga. Nggak akan mengalami kesembuhan. Dan ujungnya engkau mengalami trouble dan masalah seumur hidupmu. Belajar melepaskan pengampunan kepada siapapun. Mungkin suamimu, mungkin istrimu, mungkin anakmu, orang tuamu, atau siapapun lah. Lepaskan pengampunan. Engkau mulai berjalan dalam kebenaran. Hidup dalam kesucian. Hidup dalam takut akan Tuhan. Engkau akan menikmati semua kebaikan dan hal yang Tuhan siapkan dalam hidup. Perjalanan kehidupan kita harus berjalan dari kemuliaan satu pada kemuliaan lain. Berjalan ke depan, menikmati semua hal yang baik yang Tuhan janjikan. Amin. Bereskan hatimu mulai hari ini. Selidikin sampai kedalaman batinmu kalau masih ada terluka. Kamu sengsara karena perbuatan lain, orang lain. Kamu sengsara dan kamu menderita begitu rupa karena perlakuan dan sikap orang lain. Dan kamu hatimu menjadi terluka dan belajar melepaskan pengampunan datang kepada Tuhan. Izinkan Tuhan bekerja dan Tuhan akan buat sesuatu yang ajaib dalam hidupmu. Belajar membereskan hati yang di dalam diri kita. Ada orang-orang yang gampang marah. Ya mengerti firman, belajar firman, tapi ada momen tertentu meledak. Itu pasti diberesin di hadapan Tuhan. Kalau engkau dalam momen tertentu meledak, tidak terkontrol, itu ada luka yang belum disembuhkan dan engkau mesti bereskan di hadapan Tuhan. Orang yang beres hatinya, orang yang hatinya benar-benar murni di hadapan Tuhan, dalam menghadapi masalah, tekanan, himpitan, diperlakukan buruk orang lain, dia akan bergeming, dia akan bereaksi buruk, dia melihat segala sesuatu dengan kacamata ilahi, dia tenang. Tapi Bapak Ibu, kalau engkau gampang meledak, gampang ngamuk, gampang marah, gampang panik, gampang stres, serahin sepenuhnya di hadapan Tuhan. Biar Tuhan beresin hatimu, Tuhan sembuhkan dari semuanya. Kita harus disempurnakan menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Semakin disempurnakan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Amin. Lihat masa depanmu bersama Yesus. Gilang gemilang. Penuh dengan kemuliaan. Penuh dengan kedahsyatan. Bahkan hidup kita dipertemukan dengan siapapun. Ditempatkan dimanapun, hidup kita jadi berkat. Dan orang di sekitar kita menikmatin Tuhan yang manifestasi melalui kehidupan kita. Bukan malah jadi batu sandungan. Tapi kalau kamu belum sembuh, kamu ditempatkan di mana? Di lingkungan seperti apa, di gereja manapun, punya tetangga seperti siapapun baiknya, kamu akan bikin trouble, kamu akan bikin kekacauan, kamu akan bikin masalah terus. Hari ini belajar menyerahkan hatimu sepenuhnya di hadapan, mendedikasikan hatimu sepenuhnya di hadapan Tuhan. Dan Tuhan akan buat sesuatu yang ilahi. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa dalam nama Yesus. Kami menyerahkan hati kami sepenuhnya dalam tangan kuasa Tuhan. Selidikin sampai kedalaman batin kami. Dapatin hati kami benar di hadapan-Mu, memiliki kemurnian, memiliki ketulusan. Sampai garis akhir kami didapati menjadi orang yang mengasihi-Mu dan mencintai-Mu, Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kami kembalikan segala hormat, pujian, pengagungan untuk Engkau.
Berkati kami yang rajin belajar firman, mendengar firman-Mu. Berkati apapun yang kami kerjakan, Tuhan berkati dan Tuhan buat sesuatu yang ilahi. Hamba berdoa, setiap orang yang mendengar firman ini diberkatin Tuhan. Hamba berdoa orang yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh boleh bilur Yesus oleh darah Yesus, jadilah engkau tahir, jadilah engkau pulih, jadilah engkau sembuh, jadilah engkau sehat. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin, and God bless you. Terima kasih siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau baik, Engkau baik. Lihat sampai kedalaman hati kami Tuhan. Koreksi dengan firman-Mu, bahwa kami menjadi serupa segambar dengan Engkau. Kami hanya ingin menyenangkan hati-Mu, bukan yang lain Tuhan. Dapatin hati kami menyenangkan hati. Siang hari ini Roh Kudus, kami memberi hati kami untuk Engkau, untuk diubah, dijamah, dilawat Tuhan. Enggak ada yang lain yang lebih mulia selain Engkau. Enggak ada yang lain Tuhan. Buat hati kami nempel dengan Engkau Tuhan. Pikiran dan perasaan kami menyatu dengan Engkau, sehingga kami ngerti apa yang Engkau mau dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. We thank you, we praise you, we adore you. We thank you, we praise you, we adore you. Terima kasih siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Di dalam hadirat-Mu kami diubahkan mengenal Engkau. Di dalam hadirat-Mu kami mencintai-Mu. Mencintai-Mu, Roh Kudus. Roh Kudus. We love you. We praise you, we adore you. Tetap tinggal di dalam hadirat-Mu, sebab kami mencintai-Mu. Oh Tuhan, Tuhan, Tuhan. Naralamo senemede pianaramo, ikiri miana naralamo se, ikiri biena namoso. We praise you, we praise you, we praise you. We praise you, we praise you. Berlama-lama dalam hadirat-Mu, menikmati kuasa-Mu Tuhan. Tuhan, Winananaramore, Ikinemiananaranamos. Terima kasih Tuhan. Biar roh hikmat wahyu turun di antara kami.
menyingkapkan pribadimu yang ajaib, sehingga kami mengerti kehendak-Mu, berjalan dalam pusat hati-Mu, oh Tuhan. Siang hari ini urapi kami semua tanpa terkecuali. Kami adalah orang yang mencintai-Mu dan mengasihi-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Yang merasakan hadirat Tuhan kasih tepuk tangan yang meriah. Hanya untuk Raja yang mulia. Haleluya. Amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Ada orang-orang tadi, ketika engkau merasakan kuasa Tuhan, angkat tanganmu. Angkat tanganmu. Maju ke depan. Roh Kudus, aku mau buktikan kau hadir dalam Tuhan. Bukan karena, tapi karena. Suruh maju. Dia suruh maju. Ibu yang ibu. Oh.